Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya melaksanakan PPL siklus 1. Nah, inilah hasil PPL atau praktek saya untuk siklus 1. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bil Muhammadin ya Rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Moga saja dengan adanya pembelajaran diawali dengan doa, maka kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu absen dulu. Sekretarisnya mana? Ya, bagaimana kawanmu? Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah lagi kita semuanya hadir. Nah, kemudian sebelum masuk materi pada hari ini, Ibu ingin tanya dulu materi kita minggu yang lalu. Apa materi kita minggu lalu? Suhu. Sekarang Ibu minta Pio, apa pengertian dari suhu? Derajat panas. Derajat panas, ya, bagus. Ada yang bisa menambahkan, teman-teman? Ya, ini siapa? Ya, silakan. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda.
wujud zat. Ibu buka ini ya. Nah ini judulnya yaitu kalor pada perubahan wujud zat. Buka LKPD-nya sudah ibu bagikan, itu fungsinya. Nah pada LKPD itu ada bahan, ada materinya. Nah itu judulnya yaitu kalor pada perubahan wujud zat. Ketemu? Nah sambil melihat ke depan, kemudian kompetensi dasar, perhatian ke depan, kompetensi dasar kita itu sampai pada menganalisis. Nah sedangkan tujuan pembelajaran, nah tujuan kita mempelajari ini tadi apa judul kita tadi? Kalor pada perubahan wujud zat atau benda. Nah tujuan kita yang pertama itu melalui studi literasi peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kalor secara jelas. Itu tujuan ya yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui studi literasi peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Itu yang kedua, serta dapat menghitung pengaruh kalor. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis perbedaan perubahan wujud benda. Setelah itu yang kelima, setelah melakukan percobaan, maka peserta didik atau kalian nanti bisa menyajikannya atau menuliskan hasilnya pada buku itu. Selanjutnya adalah mempresentasikan. Nah itu tujuan kita pada hari ini. Nah kemudian selain tujuan, ada juga sistem penilaian. Nah sistem penilaian di sini ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua ada keterampilan. Yang ketiga itu proses atau sikap. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada kegiatan inti. Nah kegiatan inti itu berarti adalah kegiatan yang harus kita lakukan pada hari ini. Nah silakan anak-anak tonton dulu video. Udah di sini nanti ada video yang menayangkan tentang es krim yang mencair. Kemudian ada air, ada es krim yang sedang mencair. Setelah itu ada apalagi tadi itu ada es krim yang mencair, kemudian batu es yang sedang mencair. Nah, batu es yang sedang mencair itu di dalam video itu ada klipnya itu. Kemudian pada daun-daun pada pagi hari itu ada air. Nah, kira-kira kalau seandainya kalian melihat video tersebut, apa yang menjadi pertanyaan kalian? Ada es krim yang sedang mencair. Maaf tadi karena kita kesalahan teknis tadi kan, berapa buah laptop dipakai, tidak ada nyambungin fokus, jadi makanya laptop kita itu tidak bisa diputar, tadi belum diinikan. Waktu sudah menunjukkan jam sudah 8. Nah, saya ulangi, apa kira-kira kalau seandainya kalian ketemu es krim yang sedang mencair, kemudian pada daun pagi hari ada air, kemudian es batu yang lama-lamaan akan mencair. Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan bagi kalian? Silakan. Yang bisa angkat tangan. Silakan. Nah, mengapa ya es krim itu bisa mencair? Ada lagi pertanyaan yang lain. Kalau tadi kita melihat es krim bisa mencair, tadi ada yang menanyakan kenapa es krim bisa mencair? Apa penyebabnya itu maksudnya? Ya bagus. Yang lain, pertanyaan yang lain.
bisa mencair. Nah, itulah yang harus kita selidiki pada hari ini. Kenapa batu es bisa mencair? Kemudian kenapa es krim juga bisa mencair? Nah, untuk lebih lengkapnya kita melakukan percobaan. Alat bawa? Bawa. Ya, kalau bawa sekarang Ibu bagikan LKPD-nya atau LKS kalau bahasa kita. Nah, silakan lihat di situ ada langkah. Ikuti langkah-langkahnya. Alatnya sudah Ibu minta siapkan kemarin. Nah, silakan dibuka. Lihat langkah-langkahnya itu. Itu yang harus kita kerjakan. Ada langkah-langkah berdasarkan alat-alat yang sudah kalian sediakan. Baca langkah-langkahnya itu. Semuanya kerja. Karena di sini tadi kan sudah ditayangkan. Perhatikan, tadi kan ada penilaian. Nah, jadi semuanya kerja. Nah, langkah-langkah kegiatan ada di sini. Nah, ini kan ada lakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ketemu? Nah, ini kan pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah kalian tulis nanti di sini, perhatikan dulu. Kalian tulis. Setelah itu kalian lengkapi tabel perubahan wujud. Setelah itu ini langkah-langkah percobaannya. Ingatkan 1, siapkan 2 buah lilin. Baca sampai selesai. Silakan lakukan percobaan. Hasil percobaannya nanti isi sini. Nah, sudah, silakan dikerjakan. Waktu kita terbatas. Silakan. Nah, ikuti langkah-langkah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, ikuti langkah-langkah itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ikuti langkah-langkahnya. Kemarin kan sudah Ibu minta bawa jam. Nah, ikuti. Yang pertama pakai satu lilin dulu. Awas, hati-hati. Catat di. Udah,
lilin ini tadi. Kemudian iris bagian bawah lilin. Ya, nah, kemudian nanti diganti dengan 2 lilin. Ikuti ini yang diikuti. Nah, 2 sendok mentega. Ikuti langkah ini loh fungsi langkah percobaan itu. Nah, itu fungsi langkah-langkahnya sengaja dibuat pada LKPD kita. Ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kalian catat. Kalau sudah yang A, yang B. Sudah yang B, yang C. Di mana situ? 29 saja. Detik. Nah, yang lain bukan catat. Buat ini. Bagian catatnya yang satu. Kelompok yang ingin maju presentasi. Kelompok mana yang ingin duluan? Silakan. Kelompok ini Bu Minda. Silakan langsung maju ke depan. 2 orang. Kalau saya satu-satu. Lili dengan Lutfi. Maju Lili. Dengan Lutfi. Bacakan hasil percobaan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membicarakan tentang presentasi kami. Kegiatan judul awal benda, lilin dipanaskan, wujud asli. Kuat suaranya. Suaranya dikeraskan. Dengaran yang belakang. Mencair. Nah, tidak mendengar yang belakang. Pada bentuk mencair 3 menit. Pertanyaan. Perubahan wujud pada lilin dan mentega beralasan. Karena lilin dan mentega semula dapat menjadi cair. Apakah waktu yang diperlukan lilin untuk mencair ketika dipanaskan menggunakan satu lilin sama dengan ketika dipanaskan menggunakan dua lilin? Mengapa? Karena dua lilin lebih cepat mencair dari satu lilin lebih besar. Apakah waktu yang diperlukan mentega untuk mencair Yang lain perhatikan hasil kerja kawannya. sama dengan ketika dipanaskan menggunakan dua lilin? Mengapa? Yang lain perhatikan. Nanti kalau ada tanggapan silakan. Misal, oh ini Bu, ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dengan kelompok 2. Hubungan antara jumlah lilin yang digunakan untuk memanaskan irisan lilin dan mentega dengan perubahan wujud zat. Semakin banyak lilin dipakai sebagai kalor. 6. Mulai 1. Berdasarkan percobaan bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud panas. 2. Apakah yang diperlukan untuk mengubah wujud zat padat menjadi cair? 2. Bagaimanakah perubahan waktu separuh kalor terhadap perubahan wujud benda? Semakin besar kalor yang diberikan maka semakin cepat benda berubah. 4.
dilepaskan, maka hukumnya akan keluar. Ya, udah. Nah, silakan dulu. Udah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan hasil presentasi kami. Masalah. 1 tes mencair, 2 bagaimana proses bisa mencair, 3 bagaimana dibangun pada pagi hari dan kelompok air. Ya. Cakup lagi. 1. Diskusi masalah. Ada menjadi gas apa namanya? Kencangkan suaranya itu. Pengamatan. Pengamatan dan penyajian hasil. Tuliskan hasil percobaan dan pengamatan yang sudah kalian yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan kawannya di depan. 1. Kegiatan memanaskan, duduk awal benda lilin, wujud akhir benda mencair, waktu yang diperlukan zat untuk mencair 15 detik. Kegiatan memanaskan, duduk awal benda lilin, wujud akhir benda mencair, waktu yang diperlukan zat untuk mencair 30 detik. Pemanasan, kegiatan 3 memanaskan, judul awal benda, 3 mentega, wujud akhir benda mencair, waktu yang diperlukan zat untuk mencair 47 detik. Memanaskan, kegiatan memanaskan mentega, judul awal benda mentega, wujud akhir benda mencair, waktu zat yang diperlukan untuk mencair 84 detik. 5 pertanyaan Pengarah. menganalisi dan mengevaluasi. Pencerahan masalah apakah terjadi perubahan wujud pada lilin dan mentega dan beri alasan. Yang terjadi alasan karena lilin dan mentega semula padat menjadi cair. 2. Apakah waktu yang diperlukan lilin untuk mencair ketika dipanaskan menggunakan 1 buah lilin sama dengan ketika dipanaskan menggunakan 2 buah lilin? Mengapa? Tidak, karena 2 lilin lebih cepat mencair dari lilin dari 1 lilin, karena kalor yang diberikan 2 lilin lebih besar. Apakah waktu yang diperlukan mentega untuk mencair ketika pemanasan menggunakan 1 buah lilin sama dengan ketika dipanaskan menggunakan 2 buah lilin? Mengapa? Ya, yang lain perhatikan. Jawab. Tidak, karena 1 buah lilin lebih kecil daripada 2 buah lilin. Apakah hubungan antara jumlah lilin yang digunakan untuk memanaskan irisan lilin dan mentega dengan perubahan wujud zat? Semakin banyak lilin yang dipakai semakin sebagai kalor. Nah, kesimpulan. Berdasarkan percobaan bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud. 2. Apakah yang diperlukan untuk mengubah wujud zat padat menjadi cair? Bagaimanakah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Menguap dan melembur adalah peristiwa perubahan. Jawab. 1. Derajat panas, 2. derajat kalor, 3. Semakin besar kalor yang diberikan maka semakin cepat benda berubah. 4. Menguap perubahan air menjadi gas
silakan beri aplaus untuk kelompok. Sekarang kelompok terakhir ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan Hasil presentasi kami. Apakah hubungan antara jumlah lilin yang digunakan untuk memanaskan irisan lilin dan mentega dengan perubahan wujud zat? Jika suatu benda dipanaskan, maka benda tersebut telah menambah polar sehingga suhu akan naik. Nah, kesimpulan 1. Berdasarkan percobaan, bagaimana suhu benda saat terjadi perubahan wujud? Panas. 2. Apakah yang diperlukan untuk mengubah wujud zat pada menjadi cair? Polar. 3. Bagaimanakah pengaruh polar terhadap perubahan wujud benda? Semakin besar polar yang diberikan, maka semakin cepat benda berubah. Bagaimana pengaruh polar terhadap perubahan wujud benda? Menguap dan melembur adalah peristiwa perubahan. Menguap perubahan air menjadi gas, melembur perubahan pada menjadi air. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah? Semuanya sudah presentasi, jadi Ibu ulangi hasil presentasi kawan yang tadi. Yang pertama kita melakukan percobaan itu dengan menggunakan 1 lilin, kemudian ada yang menggunakan 2 lilin. Ternyata 2 lilin itu akan lebih cepat mencairnya daripada menggunakan 1 lilin. Mengapa demikian? Karena ada pengaruh dari kalor. Dan itu hasil percobaan kita tadi. Kita mempraktekkan percobaan mencairkan mentega dengan lilin itu sendiri. Kalornya diambil dari apa itu pengertian kalor, kemudian macam-macam perubahan wujud, kemudian ada peristiwanya dari bagaimana, hingga kita dikasihkan menganalisis. Silakan, yang bisa tangan. Ya, silakan. Kalor adalah energi yang dilepas atau diterima oleh suhu benda. Ya, energi yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Itu namanya kan kalor. Nah, yang kedua ada lagi. Silakan. Silakan. Nah, silakan. Kalau tidak ada yang lain. Macam-macam perubahan wujud zat. A. Mencair. B. Mengembun. C. Menguap. D. Membeku. E. Menyuslim. P. Mengkristal. Ya, itu macam-macam perubahan wujud benda perubahannya. Sekarang yang ketiga, bagaimana pengaruh kalor terhadap peristiwa perubahan ini? Silakan, ada bisa pengaruhnya? Silakan, pengaruh kalor. Nah, silakan. Jika suatu benda dipanaskan, maka benda tersebut telah menambah kalor sehingga suhu akan naik dan sebaliknya. Jika kalor dilepaskan, maka suhunya akan turun. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu ulangi kesimpulan kita pada hari ini. Pertama itu kalor adalah energi yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Macam-macam perubahan ada 6. Yang pertama mengembun, ada menguap, terus membeku, terus menyelip, terus mengkristal. Sekarang bagaimana hubungan tadi? Sama tadi. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung post test. Kerjakan soal. Waktu 5 menit langsung dilihat.
waktu 5 menit. Yang siapa? Jangan kerja sama. Kerjanya perorangan. Salah satu bentuk yang bikin diriku dari dinamakan Kerjanya individu. Langsung pilih di soal, tidak usah dipindahkan ke ini ya. Udah. Ya.
di hari insya Allah hari yang sama dengan materi yang berbeda, yaitu perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Sekarang untuk mengakhirinya, ketua kelas silakan tutup dengan doa lagi. Berdoa mulai.